Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cacat fisik yang kaitannya dengan sebagai alat menuju masjid, terutama di sini cacat buta di masa Nabi SAW. Ini ada orang buta, ya Rasulullah, inni kad angkartu basari. Sungguh saya tidak percaya lagi penglihatanku. Artinya sudah ramung ini, saya tidak bisa memandang lagi jalanan ke masjid. Wa ana usolli liqaumi. Sebenarnya saya sudah terbiasa sholat bersama kaumku berjemaah, tapi mataku ini sudah tidak sanggup lagi ke masjid. Wa iza qanatil amtar salal wadi. Apalagi kalau itu sudah hujan lalu air mengalir dan susah diriku. Allazi baini wa bainakum, dan antara diriku dengan banjir itu, jalanan itu. Walam astati an atiya masjidahum, maka saya tidak sanggup lagi untuk mendatangi masjid itu. Maka Nabi SAW mengatakan fa usalli lahum, maka hendaknya salat mereka itu di masjid, di rumah mereka. Ini yang insyaallah sekalian. Sehingga kalau ada orang cacat, apakah memang cacatnya itu matanya atau kakinya yang menyebabkan susah ke masjid, itu uzur, Pak. Bisa ditolerir. Ya. Yang kedua, takut pada penguasa, orang zalim, musuh, pencuri. Semua yang menyebabkan terganggunya fisiknya, terganggunya hartanya, terganggunya keamanan dirinya, hartanya dirinya ke masjid. Jadi hartanya keluarganya dan orang yang harus dia bela ya ke masjid. Habis barang-barangnya itu di toko jualannya, ya, seperti di pasar Terong misalnya atau di Sentral. Kalau dia ke masjid, tinggalkan hartanya, Pak, habis barangnya. Yang kita bilang tawakal saja, ya. Orang bukan tempatnya tawakal seperti itu, ya. Kalau dia kunci baru dia tawakal, itu yang tepat. Nah, ini ketika makanan dihidangkan. Wa ani bin Umar qala Rasulullah idza udiya asya adikum, apabila dihidangkan makanan malam bagimu, ya. Jadi apabila diletakkan kanan malam bagimu, wa uqimatis shalah, dan sudah ditegakkan salat. Jadi sudah siapkan makan, lalu sudah mau dimulai salat, fabda'u bil asya, hendaknya dia makan dulu. Apa yang dimaksud di sini, Pak? Betul-betul butuh makan, betul-betul lapar. Yang resikonya kalau saya salat pasti ingat makan. Maka yang begini dahulukan makan. Tapi jangan tiap malam begini, Pak. Karena kita jangan atur ini waktu makan. Tapi ada mentong waktunya itu. Seperti misalnya perjalanan atau ada waktu tertentu, Pak, memang laparnya di atas normal. Kapan dia tidak makan menyulitkan dirinya, maka lebih baik ingat sholat di waktu makan daripada ingat makan di waktu sholat. Maka wala yaj'al hatta yafruga min, maka jangan menjadikan makanannya, jangan tinggalkan makanannya itu sampai selesaikan makan. Wa kana Ibnu Umar ini
yang meriwayatkan yuda'u lahu ta'am, pernah disiapkan bagiku makanan, wa tuqamus shalah, dan sementara juga salat ditegakkan. Jadi makanan sudah siapkan, salat ditegakkan, fala ya'tiha, maka Ibnu Umar tidak mendatangi salat itu hatta yafruga, sampai selesai. Wa innahu la yasma, sungguh Ibnu Umar itu mendengar qiraatal imam, bacaannya imam yang dibaca tadi, tapi dia tidak datanginya. Kenapa, Pak? Makanan sudah disiapkan dan butuh. Beda, Pak, kalau makanan sudah disiapkan tapi kita belum punya hajat besar. Mungkin laparnya lapar biasa sih. Oh, lapar biasa, Pak, tidak. Bukan itu yang dimaksud. Lapar yang betul-betul butuh. Kapan tidak dinikmati, Pak? Mengganggu pikiran kita. Maka yang begini dahulukan salat lebih dahulu. Lebih dahulukan makan. Ya. Itu ketika makanan. Yang penting kalau kita, Pak, yang ngatur makanan tak di rumah, jangan biasakan waktu sholat. Ya, kita yang ngatur. Yang ke-5, buang hajat, kencing dan buang air besar. Ya, jadi la salata bihadratit ta'am, tidak sempurna salat yang hadir makanan. Ya, wala huwa yudafi'uhul akhbathan, dan tidak ada salat yang ketika dia menahan kencing dan menahan buang air besar. Tidak sempurna salatnya. Jadi jangan tahan kencing, jangan tahan air besar, biarkan dia masuknya, selesaikan dulu. Dan seandainya ini diurus, Pak, lalu habis waktu sholat, maka dia tidak berdosa. Itulah sebabnya bagusnya masjid. Dalam 3 riwayat, meskipun riwayat ini ada kelemahan, bagusnya masjid itu menyiapkan jeda antara azan dan iqamah sekitar lamanya orang buang air besar, supaya orang, terutama kalau subuh, Pak, subuh mungkin kebiasaan orang yang menahan dari malam, nanti subuh buang. Apalagi orang sudah berumur, furasit teme, engkasih masuk, furasit dibisai, engkamu pemite. Yang begini mungkin dia bolak-balik urus, lalu seandainya, Pak, dia urus itu dan terhalang salat berjamaah, tidak berdosa. Tidak berdosa. Tidak sempurna jika ada orang tahan buang air kencing dan buang air besar. Ya. Kalau memang Bapak sementara sholat, keluar saja, pergi urus. Kalau masih bisa ditahan, tahan, Mbak. Hukumnya cuma makruh. Ya. Tapi kalau ditahani, tambah nasesta jaki, tinggalkan saja. Begitulah Islam, Pak, luar biasa, mendahulukan ini makanan dan buang hajat. Ya. Yang ke-6, makan bawang merah, bawang putih dan yang serupa dengannya. Jadi Nabi itu melarang, Pak, kalau sudah makan merah, bawang putih, bilang salat saja di rumahmu. Bukan izin sebenarnya, tetapi dicegah karena mengganggu kaum muslimin. Ini serupa, Pak, yang serupa bawang merah, bawang putih, yang serupa. Harus kita sadar bahwa kadang ada bau dengan diri kita yang bisa merusak kaum muslimin. Ya. Sebutkan di sini an Jabir ibnu Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala min hadhil baqrati sum, siapa di antara kalian yang makan bawang merah,
Wa qala marra man akala al-basal wathum, bawang putih, wal kurras, fala yaqrabanna masjidana, maka tidak usah dia mendekati masjid kami. Kenapa? Fa innal malaika, karena sesungguhnya malaikat tata'azza, terganggu itu malaikat, ya mimma yata'azza minhu banu Adam, apa yang mengganggu manusia maka malaikat juga terganggu. Jadi seperti bagusnya Pak, rokok jangan diisap baru ke masjid. Apalagi puntun rokoknya disimpan di luar, nanti sudah sholat baru disambung. InsyaAllah saya yakin kita tidak mau menggadaikan ibadah kita dengan perkara-perkara seperti itu, insyaallah. Terakhir, ya, Bukhari Muslim tidak mendapatkan pakaian untuk menutupi auratnya. Jadi jangan dibayangkan Pak, kondisi setiap manusia itu sama. Ada sebagian kaum muslimin memang pakaiannya mungkin tidak cukup. Ada mungkin dalam perjalanan, mungkin ada kotornya, tidak bisa sampai, dia tidak bisa sholat berjamaah karena kondisi itu, maka itu juga dimaafkan insyaallah.